Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang materi bahasa Indonesia untuk kelas 8 SMP Negeri 1 Gemolong. Bab pertama yang akan kita pelajari yaitu teks berita, di mana kita akan belajar subbab pertama, menentukan unsur-unsur berita. Setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu menjelaskan pengertian berita dan mengidentifikasi unsur-unsur teks berita. Mendengar kata berita, apakah kalian pernah atau kalian pernah membaca suatu berita? Biasanya membaca di media cetak atau media elektronik. Lalu, pernahkah kalian menonton tayangan berita di internet atau TV? Berita itu biasanya bisa kita tonton secara visual maupun audio visual. Berapa kali kalian membaca atau menonton berita? Biasanya, anak-anak akan lebih suka menonton berita karena tayangan berita memuat gambar dan juga suara. Pada era sekarang, berita menjadi menu utama dalam deretan makanan harian 4 sehat, 5 sempurna. Tiada hari tanpa berita. Dari waktu ke waktu, detik demi detik, berita datang silih berganti. Beragam informasi terus berhamburan. Dengan banyaknya sajian berita, baik melalui media cetak maupun elektronik, kita harus bisa memanfaatkannya dengan baik. Namun, tahukah kamu apa itu teks berita? Ayo, kita cari tahu bersama-sama apa itu teks berita. Ya, benar. Teks berita adalah kumpulan informasi yang terhangat, atau teks berita adalah teks yang berisi peristiwa terkini atau aktual. Teks yang berisi peristiwa terkini namun tidak aktual, atau teks yang berisi informasi di masa lampau tidak bisa dikatakan sebagai teks berita. Di mana saja kamu bisa menemukan teks berita? Ada di banyak tempat. Misalnya, ada di papan pengumuman, atau di media cetak, atau media elektronik. Berita yang baik, berita yang seperti apa? Berita yang baik adalah berita yang memenuhi unsur-unsur berita seperti what, where, when, why, who, dan how. 5W plus 1H juga bisa dikenal sebagai adik Simba. Apa itu adik Simba atau 5W plus 1H? Kita akan membahasnya lebih lanjut. Who adalah siapa? Yaitu siapa saja yang terlibat dalam peristiwa di teks berita. Atau apa yang sebenarnya terjadi di dalam teks berita.
When adalah kapan. Waktu terjadinya peristiwa itu terjadi. Atau hari apa, jam berapa, menit berapa, ataupun pada tanggal berapa. Where adalah di mana atau tempat peristiwa yang terjadi di dalam teks berita. Why adalah mengapa. Mengapa peristiwa dalam berita itu terjadi, atau alasan mengapa peristiwa itu bisa terjadi. How adalah bagaimana. Bagaimana suatu peristiwa di dalam teks berita itu terjadi. Agar kalian bisa lebih mudah memahami, perhatikan contoh teks berita berikut. Sepuluh hari menjelang Lebaran, Sabtu, 15 November, pelabuhan penyeberangan Merak mulai dipadati truk. Truk-truk tersebut mengangkut barang non-9 bahan pokok. Tingginya arus truk dalam 2 hari terakhir berkaitan dengan adanya larangan melintas bagi truk non-9 bahan pokok atau non-sembako pada tanggal 21 hingga 25 November. Larangan tersebut berlaku bagi truk bersumbu lebih dari 2, seperti truk gandengan, truk tempelan, dan truk kontainer. Penumpukan truk bersumbu 2 tersebut seperti di Pelabuhan Merak menyebabkan antrean truk sekitar 100 meter dari pintu masuk kapal. Antrean terjadi di dermaga 1 hingga dermaga 4, tetapi antrean tersebut masih dalam batas normal. Antrean belum membludak keluar area parkir pelabuhan. Akan tetapi, akibat penumpukan truk itu, beberapa sopir truk mengaku harus menunggu sekitar 2 hingga 4 hari untuk bisa masuk kapal. Dalam tabel terdapat unsur-unsur berita Adik Simba atau 5W1H. Pertanyaan pertama, peristiwa apa yang terjadi? Unsur-unsur beritanya adalah what, yaitu apa? Padatnya Pelabuhan Merak. Yang kedua, pertanyaannya adalah siapa yang mengalami peristiwa itu? Unsur berita yang sesuai dengan pertanyaan adalah truk-truk pengangkut barang non-sembako. Pertanyaan ketiga, di mana peristiwa itu terjadi? Unsur-unsur berita yang sesuai dengan pertanyaan tersebut adalah di Pelabuhan Penyeberangan Merak. Kapan peristiwa itu terjadi? Unsur-unsur berita yang memenuhi pertanyaan itu adalah 10 hari menjelang Lebaran atau pada hari Sabtu, tanggal 15 bulan November. Mengapa peristiwa itu terjadi? Unsur-unsur berita yang memenuhinya adalah
adanya larangan melintas bagi truk non-sembako pada 21 hingga 25 November. Lalu, bagaimana proses terjadinya peristiwa itu? Proses tersebut menyebabkan antrean truk di pintu masuk kapal.